forum merilis keputusan KPR FIP Unsur 2020 ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri acara ini pada malam hari ini. Susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama ada pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Panitia KPR FEB Unsur 2020, pelaporan, pembacaan surat keputusan KPR FEB 2020. Mohon maaf sebelum pembacaan ada sesi tanya jawab. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara bersama-sama dengan membaca basmalah. Ya, acara selanjutnya adalah sambutan dan pelaporan dari Ketua KPR FEB Unsur 2020. Kepada Saudara Awaldin Huda dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul saat ini meskipun menggunakan media virtual. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke alam Islamiyah ini. Kepada yang terhormat perwakilan UKM dan HIMA, yang terhormat keluarga mahasiswa FEB Unsur 2020, dan kepada panitia yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini merupakan hari terkait keputusan KPR perihal pemilihan Capres dan Cawapres FEB Unsur 2020. Semoga pada keputusan ini bisa dipermudah terkait keputusannya. Mungkin itu aja terkait sambutan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pelaporan terkait dari KPR sendiri. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan dan KMFFB yang sudah hadir dalam acara rilis keputusan KPR mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM-FEB 2020. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai jalannya pemira hingga titik ini. Pertama, pada tanggal 9, kami telah melakukan publikasi daftar pemilih sementara. Selanjutnya pada tanggal 12 November kami melakukan postingan terkait daftar pemilih tetap. Pada tanggal 14 sampai 15 November 2020, kami telah melakukan sosialisasi kriteria syarat melalui Zoom meeting yang selanjutnya dapat kalian akses juga melalui kanal YouTube KPR sendiri. Pada tanggal 17 November, kami melakukan publikasi kriteria syarat dan tata cara pendaftaran calon presiden, wakil presiden, dan calon ketua DLM. Selanjutnya pada tanggal 21 sampai tanggal 24 November, kami telah melakukan pengadaan pendaftaran dan tercatat ada 6 pasang bakal calon yang mengisi formulir dan mengambil berkas. Namun pada tanggal 25 November sebagai tenggat pengumpulan berkas, hanya ada 3 pasang bakal calon yang mengembalikan berkas. Yang selanjutnya kami melakukan verifikasi tahap pertama. Dalam verifikasi tahap pertama, ketika calon tersebut dinyatakan berkasnya kurang. Kemudian dengan berdasar pada UU Pemira, kami memberikan waktu tambahan untuk melengkapi berkas yang kurang sampai tanggal 26 November pukul 4 sore. Jadi ketika calon hanya ada 1 calon yang mengumpulkan kembali, yang kemudian kami bawa berkasnya pada sidang verifikasi pada hari Sabtu, tanggal 28 November. Kami telah mengadakan sidang verifikasi di mana di sidang ini diputuskan ketiga calon gagal melanjutkan karena tidak memenuhi berkas pencalonan sesuai syarat dan kriteria. Selanjutnya, KPR melakukan perpanjangan pendaftaran dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Desember 2020.
namun tidak ada nama calon yang masuk kembali. Berdasarkan hal tersebut, karena di Undang-Undang Pemira sendiri tidak ada mekanisme lebih lanjutnya dan hanya mengatur tentang bahwa setelah perpanjangan maksimal 3 hari tidak ada calon, maka mekanismenya dikembalikan kepada DLM selaku penanggung jawab Pemira. Maka dengan ini kami KPR FEB Unsud 2020 mengembalikan kewenangan mekanisme pemilihan Presbem dan Wapresbem kepada DLM. Baik, terima kasih kepada Saudara Awaludin Huda terkait pelaporannya. Kemudian dilanjutkan kepada sesi tanya jawab. Selanjutnya kepada teman-teman hadirin di forum dipersilahkan untuk bertanya terkait dengan pelaporan yang sudah disampaikan. Izin masuk, Mbak Presidium. Ya, silahkan kepada Mas Adam. Halo. Ya, silahkan Mas. Terima kasih. Saya Adam dari DLM. Terkait tadi pelaporannya, tadi kan dari jumlah pengambilan berkas dan yang diverifikasi sejumlah 3 dan ketiganya kurang memenuhi syarat dan kriteria. Kalau boleh tahu, paling banyak syarat dan kriteria yang tidak terpenuhi itu ada di mana saja? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Adam. Kemudian dipersilakan kepada teman-teman panitia untuk menanggapi. Suara saya masuk, Mbak El? Iya, masuk Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Mas Adam. Saya di sini akan menjawab mengenai berkas apa saja yang tidak dipenuhi oleh teman-teman bakal calon Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM. Kebanyakan yang tidak mengumpulkan adalah pertama mengenai scan KTM dukungan. Hanya dari ketiga calon hanya ada 1 calon saja yang memenuhi. Kemudian terkait scan identitas diri seperti KTM dan KTP, ada beberapa juga yang tidak mengumpulkan. Kemudian ada berkas pencalonan yang harusnya ditandatangani di atas materai, kebanyakan juga dari mereka tidak mengumpulkan sesuai dengan ketentuan, yaitu ditandatangani di atas materai, kemudian surat keterangan sehat dan bebas nafsa, dan KHS, KTM, data calon juga tidak mengumpulkan. Kemudian ISAI mengenai visi misi dan ISAI mengenai KMFEB. Dari ketiga calon hanya ada 1 pasang bakal calon yang mengumpulkan, dan itu pun hanya mengenai KMFEB saja. Untuk ISAI tidak mereka kumpulkan. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Mbak Kurnia. Mungkin dari Mas Adam, apakah ada tanggapan lebih lanjut? Silahkan. Ya, baik. Sedikit menambahkan sih. Untuk terkait SKCK bagaimana, Mbak? Apakah dari teman-teman sudah ada yang membuat atau tidak? Mungkin itu yang terakhir sih. Sebelumnya terima kasih juga sudah menanggapi. Baik. Saya masuk ya Mbak El? Silahkan Mbak Nia. Baik. Tadi ada sempat kelupaan juga mengenai SKCK. Dari ketiga-tiganya tidak ada yang mengumpulkan. Hanya ada 1 yang mengumpulkan, itu pun sudah
expired, artinya sudah jauh dari waktu sekarang. Per tanggal 2018, masa SKCK-nya sudah habis. Jadi kami nyatakan tidak memenuhi. Ya, seperti itu. Dari Mas Adam mungkin ada tanggapan lebih lanjut lagi? Kalau mungkin dari saya cukup itu saja sih. Terima kasih Mbak Nia dan Mbak Elisa. Terima kasih Mas Adam atas pertanyaannya. Kemudian kepada peserta forum yang lain, dipersilakan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, sekali lagi untuk teman-teman forum, jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Silakan. Ya, karena tidak ada pertanyaan lagi, apakah untuk sesi tanya jawab ini bisa saya cukupkan dan dilanjutkan ke susunan acara berikutnya? Ya, karena mungkin tidak ada tanggapan, jadi acara dilanjutkan ke agenda berikutnya. Selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan KPR FEB Unsur 2020 perihal mekanisme pemilihan
calon Presiden BEM dan Wakil Presiden BEM FEB Unsur 2020. Kepada Mbak Nia Kurnia Khayatur Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Elisa. Mohon izin untuk seluruh hadirin peserta forum. Saya di sini akan membacakan mengenai surat keputusan tentang peralihan kewenangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM periode 2021. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Raya nomor 03/KPR/12/2020 tentang peralihan kewenangan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM periode 2021 Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Raya Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Menimbang 1. Bahwa setelah masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman periode 2021 resmi ditutup dan dalam sidang verifikasi tidak ada satupun yang lolos, KPR FEB Unsur melaksanakan perpanjangan masa pendaftaran paling lama 3 hari setelah pengumuman hasil sidang verifikasi. Kedua, bahwa setelah diadakannya perpanjangan pendaftaran dan tidak ada bakal calon presiden dan wakil presiden BEM yang mendaftar, maka keputusan diserahkan kembali kepada penanggung jawab pemira. Menetapkan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden BEM FEB Unsur periode 2021 kami serahkan kembali kepada Dewan Legislatif Mahasiswa selaku penanggung jawab pemilihan raya. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Purwokerto tanggal 2 Desember 2020 pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Ketua KPR tertanda tangan Awaludin Huda NIM C0C019027. Demikian untuk pembacaan SK-nya, saya serahkan kembali kepada Mbak Elisa. Baik, terima kasih kepada Mbak Kurnia Khayatur Rahma atas pembacaan surat keputusannya. Ya, sebelumnya ada chat, Ya, dari Mas Putra menanyakan terkait tanda tangan ketua DLM yang tidak ada. Mungkin bisa ditanggapi dari panitia. Silahkan Mbak Nia. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menanggapi perihal tanda tangan ketua DLM memang tidak ada karena ini merupakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPR, jadi bukan surat peralihan. Kami baru mengeluarkan surat keputusan. Untuk surat peralihannya nanti akan kami serahkan dilampirkan dengan SK, kemudian ada surat pemberitahuan juga kepada DLM. Ya, seperti itu jawaban dari Mbak Kurnia. Mungkin dari Mas Putra ada tanggapan lebih lanjut, silakan. Ya, terima kasih. Mas Putra sudah merasa cukup. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara karena acara hari ini adalah pembacaan surat keputusan KPR FEB Unsur 2020 sudah terlaksana. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman forum tamu undangan yang sudah hadir pada acara malam ini. Untuk informasi lebih lanjut akan kami sampaikan nanti di media sosial KPR FEB Unsur 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh.